Semuanya, selamat datang di podcast perdana kami, yaitu Podcast Kampus Hijau. Bersama saya, Wulan Aprilia, yang akan menemani kalian untuk ngobrol santai tapi penuh inspirasi di podcast kali ini. Nah, hari ini kami kedatangan tamu spesial nih, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Nah, teman-teman, langsung saja di samping saya sudah hadir Bapak Prof. Marsuki Iswandi, MSI. Halo Pak, selamat siang sebelumnya. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, terima kasih Pak sebelumnya sudah hadir di podcast kita kali ini. Kami sangat senang bisa berbincang langsung dengan Bapak. Apalagi kita akan membahas banyak hal yang menarik tentang Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Untuk membuka percakapan, sekedar info nih buat teman-teman. Fakultas Pertanian adalah salah satu fakultas tertua di Universitas Halu Oleo yang didirikan pada tahun 1981 bersamaan dengan 4 fakultas lainnya. Selain Fakultas Pertanian, fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, oke teman-teman. Itulah informasi singkat tentang Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Ya, siap. Untuk pertanyaan pertama, apa visi jangka panjang Bapak untuk Fakultas Pertanian dan apa yang Bapak anggap sebagai kekuatan atau keunikan terbesar Fakultas Pertanian di bidang fakultas lainnya? Baik, terima kasih. Ya Pak. Visi Fakultas Pertanian diselaraskan juga dengan visi jangka panjang Universitas Halu Oleo. Di Universitas Halu Oleo itu visinya yaitu unggul dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya, perdesaan pesisir dan pulau kecil. Sehingga kita Fakultas Pertanian juga yang kita cantumkan dalam Renstra ya, rencana strategi sampai dengan 2029. Jadi kita juga merancang visi atau mencanangkan visi, yaitu menjadi fakultas yang maju ya, membentuk sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis ya sumber daya pesisir, perdesaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sehingga yang menjadi garis bawah dan Anda saudara tanyakan tadi terkait dengan keunikan. Keunikan kita sebenarnya Sulawesi Tenggara juga sama dengan Indonesia, yaitu 2/3 wilayahnya berupa wilayah lautan ya, perairan laut ya, sehingga dan pulau-pulau kecil ya, sehingga kita mencoba merancang untuk pembangunan pertanian di wilayah tersebut, ya, wilayah perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, ya. Pertanian unggul di situ, gitu ya. Gitu ya Pak. Iya. Selanjutnya nih Pak, terkait isu regenerasi saat ini banyak anak muda terutama lulusan dari Fakultas Pertanian yang tidak ingin menjadi petani. Bagaimana Bapak sebagai dekan melihat situasi hal ini? Oh iya. Terkait dengan hal itu memang ini menjadi fenomena umum ya di seluruh Indonesia, mungkin juga seluruh dunia. Seiring dengan berkembangnya bidang ilmu yang lain, terutama ilmu IT, ya, ilmu manajemen dan kesehatan ya, khususnya kedokteran. Nah, Fakultas Pertanian diminati oleh orang-orang tertentu yang paham dengan kehidupan ya. Karena pertanian itu akan selalu hidup, akan selalu bangkit dan dikembangkan selama dunia masih berputar. Gitu. Selama bumi ini masih berputar, kita butuh pangan ya tentunya. Penduduk butuh hidup dan butuh pangan. Nah, makanya dan semua itu dihasilkan dari sektor pertanian dalam arti luas. Ya. Nah, terkait dengan minat generasi muda kita yang cenderung menurun ya di bidang pertanian. Tapi alhamdulillah dalam 2-3 tahun terakhir meningkat lagi ya minatnya karena pertanian kita coba rubah mindset mereka, pola pikir mereka bahwa yang selama ini pertanian itu dianggap harus berpanas-panas di lapangan, kemudian
harus berlumpur-lumpur turun ke lahan pertanian atau turun ke sawah. Sekarang ini dengan perkembangan teknologi, kemajuan teknologi, itu semua bisa kita terapkan pertanian yang modern ya, dengan memanfaatkan mekanisasi, mesin-mesin pertanian dan teknologi IT ya, yang namanya yang lebih dikembangkan dengan nama sekarang namanya smart farming ya. Bahwa sekarang pengolahan tanah misalnya kita bisa gunakan remote control, bisa kita kontrol dari ruangan ber-AC misalnya. Begitu juga pengendalian hama dan penyakit itu kita sudah bisa menggunakan drone ya. Sehingga kombinasi teknologi seperti itu yang kita bisa harapkan menjadi daya tarik ya generasi muda untuk terjun di bidang pertanian. Ya. Ditambah lagi dengan di era pemerintahan sekarang ya, bahwa visinya itu tujuan utamanya yaitu memperkuat ketahanan pangan ya, di pemerintahan sekarang menciptakan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Nah, oleh sebab itu rekrutmen ya alumni Fakultas Pertanian itu cukup banyak rekrutmennya, peluang-peluang kerjanya, bahkan TNI ya Polri itu banyak menerima sarjana-sarjana pertanian karena semua itu untuk mendukung ya perluasan lahan pertanian juga untuk mencapai swasembada pangan tadi. Dalam kegiatan akademik, terutama kegiatan praktikum mata kuliah di lapangan, adakah kolaborasi dengan petani atau perusahaan agribisnis maupun stakeholder? Baik, terkait dengan peningkatan kapasitas mahasiswa dan peningkatan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu pertanian, ya, kita juga mempunyai dilengkapi dengan fasilitas selain kita kuliah atau belajar di kelas. Kita juga punya 2 lahan percobaan ya, kebun percobaan, dan ada kepalanya di situ, kepala laboratorium lapangan namanya. Di situ tempat mahasiswa mempraktekkan ya, teori yang didapatkan di kelas untuk kemudian diterapkan di lapangan terkait dengan hal itu. Jadi di bawah bimbingan dosen tentunya. Jadi ada 2 lahan kita, lahan yang kita sebut dengan lahan 1 itu diutamakan untuk tanaman pangan, tanaman musiman gitu ya. Kemudian di lahan 2 ada 2 hektar. Kalau di lahan 1 tadi 3 hektar, itu lahan 2 kurang lebih 2 hektar itu untuk tanaman-tanaman pohon gitu ya. Itu tujuan utamanya. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa dikombinasikan, tidak selamanya seperti itu. Tapi untuk lahan 1 murni itu lahan untuk tanaman semusim. Di samping itu, mahasiswa dalam pengembangan praktek mahasiswa, juga mahasiswa kita kenalkan dengan dunia usaha dan dunia kelembagaan ya, kelembagaan yang lain dan dunia industri dalam bentuk magang, kemudian kunjungan industri, nah kemudian juga pengelolaan ya, dari sisi pemerintahan ya. Salah satunya contohnya kita bekerja sama dengan BRMP, Badan Perakitan dan modernisasi pertanian. Yaitu setiap semester kita ada mahasiswa yang magang ke sana, kemudian juga ada balai karantina tumbuhan, itu juga kita bermitra juga dengan perusahaan-perusahaan yang industri ya, yang mengelola pertanian, katakanlah perusahaan perkebunan dan industri tapioka di Konawe Selatan, kemudian perusahaan kelapa ya, kelapa di Konawe Selatan juga kerjasama kita dengan industri dan perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi itulah mitra-mitra kita yang bisa mendukung proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas mahasiswa kita. Ya. Gitu ya. Ya. Lanjut nih Pak, adakah program khusus, apakah itu magang atau kegiatan lainnya yang membedakan Fakultas Pertanian dengan fakultas lainnya? Ya, dalam penyelenggaraan perkuliahan kita minta semua jurusan ya. Kita kan ada 6 jurusan ya di Fakultas Pertanian itu, dari hulu ke hilir itu. Jadi di hulunya ada tanah, ilmu tanah, pengolahan tanah, kemudian penanamannya itu peningkatan produktivitasnya agroteknologi, kemudian ada proteksi tanaman untuk pengendalian hamanya. Kemudian ada di sini penyuluhan pertanian, agribisnis dan ilmu dan teknologi pangan.
Ya, jadi dari hulu ke hilir, mulai dari penyiapan tanah sampai pengolahannya ada di Fakultas Pertanian ini, jurusan dan program studinya. Kita juga sudah punya program studi S2 ya, agribisnis dan S2 agronomi. Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, untuk peningkatan pembelajaran itu, kita sepakat di semua jurusan itu teori dasar dari semua jurusan itu kita selesaikan di semester 4. 1, 2, 3, 4 itu teori-teori dasar yang wajib diambil mata kuliah itu untuk pemenuhan minimal sebagai sarjana pertanian. Untuk selanjutnya diperkuat dengan program magang ya 5, 6, 7 kita optimalkan belajar di luar kampus, di luar program studi. Baik ke instansi pemerintah maupun magang di perusahaan dan industri. Jadi seperti itu. Oke. Fakultas Pertanian ini kan sudah 2 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan Grand Campus. Apakah yang menjadi trik-trik Bapak sebagai pimpinan tertinggi di Fakultas Pertanian untuk mempertahankan pencapaian tersebut? Namanya Green Faculty Competition kalau nggak salah gitu ya. Ya. Jadi Green Faculty, jadi fakultas hijau, kompetisi fakultas hijau. Nah, kita bisa mempertahankan itu. Yang terpenting kita menerapkan praktek-praktek keberlanjutan dan ramah lingkungan, ya. Praktek-praktek dalam dalam pengelolaan pendidikan tinggi ini yang bisa mendukung keberlanjutan keberhasilan mahasiswa ya dan dosen, juga mendukung keberlanjutan lingkungan, ekosistem dan lingkungan ya, itu dan ada kriterianya ya. Kalau kita bicara trik, berarti triknya itu setiap kompetisi itu kan ada poin-poin penilaian. Apa yang dinilai di situ? Ternyata cukup banyak. Nah, itu yang kita pelajari ya, kaitannya dengan tata kelola, katakanlah tata kelola kurikulum, tata kelola kemudian kebersihan, tata kelola kesehatan lingkungan, itu kita penuhi semua. Ya, katakanlah seperti kita kampus yang harus hemat air. Nah, berarti kita harus punya yang namanya keran ya yang otomatis, cuci tangan otomatis mati. Kemudian air sisa wudhu ya, berwudhu untuk sholat umat muslim itu tidak dibuang ke alam, tetapi kita tampung. Itu di dekat musola ada penampungan air bekas wudhu, kemudian air itu digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, contohnya seperti itu. Nah, penggunaan listrik juga harus hemat. Ya, salah satunya kita tidak ada listrik bola lampu yang TL yang kayak dulu. Semuanya LED. Nah, itu hemat energi ya. Contohnya seperti itu. Nah, saya kira juga penggunaan sumber daya yang lainnya juga kita terapkan ya, termasuk pengelolaan dan perencanaan tahunannya. Itu postur anggarannya atau struktur anggarannya itu dituntut adanya alokasi anggaran yang bisa mendukung keberlanjutan Green Faculty ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sebagai dekan Fakultas Pertanian, apa harapan Bapak terbesar terhadap alumni dari Fakultas Pertanian di masa ke depan? Baik, terkait dengan alumni, ini juga harapan kementerian kita ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tahun ini juga sudah meluncurkan indikator kinerja utama perguruan tinggi ya dari kementerian, dan itu yang tetap ada salah satu indikatornya, itu indikator utamanya yaitu serapan alumni di dunia kerja. Jadi Fakultas Pertanian itu diharapkan menghasilkan alumni yang begitu lulus maksimal lulusnya 1 tahun itu sudah terserap di dunia kerja. Di dunia kerja apa saja, tapi terutama ya dunia yang sebidang dengan kita ya. Nah, harapan kami di Fakultas Pertanian Universitas Haloluyo itu merancang kurikulum ya. Ini kebetulan kita sedang merevisi kurikulum. Semua program studi, semua jurusan merancang kurikulum yang sekiranya bisa mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan profil alumni jurusan masing-masing ya. Kan jurusan kita ini semua jurusan ya
tidak semuanya menjadi ilmuwan alumni kita. Nanti kita profilnya ada ilmuwan, ya, praktisi gitu ya. Seperti Anda sekalian sudah bisa mempraktekkan praktisi di bidang penyiaran kan begitu ya. Kemudian bisa jadi konsultan ya, kerja pemerintah tentunya dan termasuk dunia sektor jasa dan industri lainnya. Nah, itu harapannya itu kita ciptakan kurikulum yang bisa mendukung penyerapan tenaga kerja di bidang-bidang tersebut. Sehingga harapan kami di Fakultas Pertanian bagaimana caranya lulusan itu bisa compatible ya, bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di zaman modern sekarang ini. Nah, tentunya kapasitas-kapasitas itu dari sisi akademik ya. Tetapi kapasitas tambahan ya katakanlah seperti soft skill ya, keterampilan yang seperti ini itu juga kita ciptakan ya, ruang iklimnya ya. Mahasiswa yang suka olahraga kita ikutkan lomba olahraga. Yang suka katakanlah dunia akademik ya tentunya kita ikutkan dalam lomba-lomba karya tulis ilmiah misalnya. Kemudian pelatihan-pelatihan. Nah, kemarin juga kita sudah adakan pelatihan video grafi dan ya termasuk fotografi gitu ya. Nah, bisa jadi itu menjadi keterampilan tambahan sebagai penunjang dari kapasitas alumni kita. Jadi secara khusus ya itu tadi kita ingin menciptakan alumni yang cepat bisa terserap di dunia kerja dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kemajuan zaman. Ya, kira-kira itu. Ya. Untuk yang terakhir ini mohon maaf Prof untuk menyampaikan closing statement dan juga kesan dan pesan untuk podcast Kampus Hijau ke depannya. Baik, terima kasih. Closing statement ya, bahwa sektor pertanian, bidang pertanian itu merupakan bidang yang strategis dalam kehidupan kita sampai yang tidak terbatas gitu ya. Oleh sebab itu bidang pertanian ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga Fakultas Pertanian Universitas Haloleo menyiapkan generasi-generasi atau mahasiswa dan alumninya nanti untuk bisa bersaing dan menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan usaha ya di bidang pertanian untuk mendukung kebutuhan produk-produk pertanian di masa yang akan datang. Begitu juga kami di Fakultas Pertanian juga menyiapkan mahasiswa dan alumni kita untuk bisa bersaing secara global ya, sesuai dengan visi Fakultas Pertanian membentuk sumber daya manusia yang bisa berdaya saing global. Kita terakhir kemarin sudah mengirimkan 3 orang mahasiswa kita untuk magang di Jepang sudah ya. Jadi dalam kaitannya dengan globalisasi kita juga sudah berinteraksi dengan dunia luar di luar negeri. Juga kita sudah adakan kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri, khususnya di Malaysia gitu ya. Harapan kita ke depan untuk pengembangan Fakultas Pertanian dan penyiapan mahasiswa kita dan alumni kita untuk berdaya saing global, juga kita mendukung hilirisasi ya. Jadi produk-produk pertanian itu tidak hanya dihasilkan dalam bentuk produksi mentah. Nah, harapannya melalui teknologi pangan khususnya dan produk-produk yang lainnya, produk-produk pertanian ini bisa diolah dan bisa dipasarkan dalam bentuk kemasan dan siap saji sehingga bisa langsung digunakan ya. Oleh sebab itu harapan kami generasi muda calon mahasiswa yang adik-adik yang sedang duduk di bangku SMA sekarang untuk bisa tertarik ya dengan bidang pertanian melalui modernisasi ya, pemanfaatan alat-alat mesin-mesin pertanian dan teknologi informasi ya. Kemudian terima kasih ini untuk keberadaan podcast Kampus Hijau Universitas Haloleo ya. Ini merupakan siaran perdana ya untuk operasionalisasinya. Harapan saya ke depan ini terus bisa dikembangkan dalam bentuk penjadwalan dengan materi-materi khusus yang bisa meningkatkan daya tarik ya baik semua kalangan ya. Baik calon mahasiswa kita, baik kalangan mahasiswa itu sendiri, masyarakat petani, kemudian akademisi dan seluruh kalangan di
di Sulawesi Tenggara khususnya dan di Indonesia bahkan global ya, ini bisa tertarik dengan keberadaan kita di Fakultas Pertanian dengan menayangkan perbincangan dan diskusi-diskusi, khususnya diskusi ilmiah terkait dengan pembangunan pertanian secara umum ya. Kalau perlu ke depannya bisa juga ada program-program, karena ini visi globalisasi gitu ya, ada program yang menggunakan bahasa Inggris ya, itu jadi ke depannya coba jadi adakan diskusi mahasiswa yang bahasa Inggris atau dengan dosen, semuanya tayangannya bahasa Inggris. Ini untuk menggarisbawahi visi daya saing global tadi. Demikian, selamat sekali lagi kepada seluruh pengelola Laboratorium Audiovisual Fakultas Pertanian Universitas Sololeo melalui keberadaan podcast ya, Kampus Hijau FPUHU. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Marzuki Iswandi atas waktu dan wawasan yang sangat berharga hari ini. Semoga pembicaraan kali ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton podcast ini sampai selesai. Itulah dia episode perdana kita yang sangat istimewa bersama Bapak Prof. Marzuki Iswandi, MSI, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Semoga semua wawasan, pengalaman, dan inspirasi yang dibagikan hari ini bisa menjadikan motivasi baru bagi kita semua untuk semakin mencintai dunia pertanian. Jangan lupa komen, like, share podcast ini ke teman-teman kalian ya, dan subscribe channel YouTube Lab Audiovisual Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo biar tidak ketinggalan nih episode baru lainnya. Saya Wulan April Nurdin pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.